Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah kalian catat tadi. Oke. Materi selanjutnya yaitu tumbuhan paku atau pakis, atau nama lainnya itu Pteridophyta. Kalau lumut kemarin Bryophyta, tumbuhan paku ini Pteridophyta, atau nama lainnya pakis. Nama Indonesianya ya di sini. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji. Jadi karena dia berpembuluh, berarti dia memiliki xilem dan floem. Xilem pembuluh kayu, floem pembuluh tapis. Xilem mengangkut air dan unsur hara, floem mengangkut hasil fotosintesis. Memiliki susunan tubuh khas yang membedakan dengan tumbuhan yang lain. Jadi khasnya paku ini, dia punya pembuluh angkut, tapi tidak punya biji. Kalau lumut kemarin, dia tidak punya pembuluh angkut, tidak punya biji. Biji itu biji tumbuhan maksudnya. Ada daun paku yang berukuran kecil disebut mikrofil. Ada pula yang berukuran besar disebut makrofil. Jadi ada dua jenis daun. Ada daun kecil, ada daun besar. Ada daun tumbuhan paku yang khusus menghasilkan spora. Ada pula daun yang khusus menghasilkan spora. Nanti daun tersebut berperan dalam proses reproduksi kan. Daun ini disebut sporopil. Jadi daun yang menghasilkan spora. Spora itu namanya di sini sorus lah. Nama sporanya sorus. Itu disebut sporopil. Ada daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropopil. Kalau sporopil sudah jelas fungsinya untuk reproduksi. Kalau tropopil fungsinya untuk apa? Untuk diutamakan untuk proses fotosintesis. Kalau tropopil ini lah fotosintesis, respirasi, fungsi-fungsi daun secara umum. Tapi sporopil dan tropopil ini terbagi dua. Ada daun mikro, ada daun makro. Jadi mikro ini ada sporopil, ada tropopil dua. Kalau makro ada sporopil, ada tropopil dua. Jadi kalau mikropil dan makropil itu pembagian daun berdasarkan ukurannya. Kalau sporopil dan tropopil pembagian daun berdasarkan fungsinya. Itu. Akan tetapi tidak semua tumbuhan paku memiliki tipe daun yang berfungsi khusus. Misalnya pada suplir, ada tanaman paku namanya suplir lah. Bentuknya seperti apa? Silahkan cari di internet. Semua daun dapat menghasilkan spora. Akar, batang, dan daun tumbuhan paku memiliki berkas pengangkut xilem dan floem. Tadi sudah saya jelaskan, xilem itu masih mengangkut unsur hara dari tanah. Kalau floem ke daun lah, dari floem. Kalau floem itu masih mengangkut hasil fotosintesis dari daun seluruh tubuh tumbuhan. Oke, next. Daur hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki kotak spora atau sporangium. Jadi paku ini juga memiliki kotak spora atau sporangium. Pada sporangium dihasilkan spora. Ini gambarnya nih. Sporangium itu yang mana? Ini. Yang bulat-bulat ini. Enggak bulat sih bentuknya. Agak beraturan. Di dalamnya terdapat bintik-bintik itu disebut dengan spora. Ini spora yang sudah pecah dari sporangium. Sporangium pecah sporanya. Ini dia nyebar. Banyak sporangium terkumpul dalam satu wadah yang disebut dengan sorus. Jadi spora yang bergerombol itu disebut dengan sorus. Yang dilindungi oleh satu selaput indusium. Indusium ini ini tadi. Ini spora banyak di dalam sini. Selaputnya namanya indusium. Kalau keseluruhan namanya sorus. Selaput pelindung dari si sorus ini, spora yang bergerombol, itu disebut dengan indusium. Fase pembentukan spora dalam daur hidup tumbuhan paku disebut dengan generasi sporopit. Sama seperti lumut juga. Fase pembentukan gamet disebut dengan generasi gametofit. Tumbuhan paku mengalami pergiduan keturunan atau metagenesis dengan dua generasi, yaitu sporopit dan gametofit. Apa bedanya dengan tumbuhan paku? Dengan tumbuhan lumut, kalau tumbuhan paku, fase hidup sporopitnya lebih dominan dari fase gametofitnya. Misalnya paku ini berumur 1 tahun, maka sebagian besar masa hidupnya itu dihabiskan pada dalam fase atau dalam bentuk sporopit atau tumbuhan paku penghasil spora, bukan tumbuhan paku penghasil gamet.
Nah, beda dengan lumut. Kalau lumut kan sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam fase gametofit atau menghasilkan gamet. Spora cuma sebentar. Nah, oke, bisa dipahami. Lanjut. Nah, ini bagian daur hidup tumbuhan paku homospora atau spora yang sama lah. Ada tumbuhan paku 2N, itu namanya diploid kan kemarin, kromosomnya lengkap atau utuh. Nah, menghasilkan spor di dalamnya terdapat sporangium, sporogonium. Sporogonium ini spora yang belum matang lah. Spora yang belum matang, sporogonium ini. Sporogonium berdiferensiasi atau berkembang membentuk sel induk spora. Kemudian sel induk spora berkembang lagi membentuk spora. Spora membentuk protalium. Protalium ini jatuh ke tanah lah sudah. Jadi spora itu jatuh ke tanah membentuk protalium. Protalium, nah di tanah tadi berkembang. Nah, ada yang membentuk antheridium, ada yang membentuk archegonium, protalium tadi. Nah, antheridium dia menghasilkan sperma, archegonium dia menghasilkan ovum. Nah, kawin sperma dan ovum yang berasal dari satu protalium tadi membentuk zigot. Zigot membentuk tumbuhan paku. Nah, siklus berulang. Paku menghasilkan sporogonium lagi. Sporogonium membentuk pseudospora, pseudospora berubah menjadi spora. Nah, ini terjadi semuanya di sporangium ya, terjadinya. Oke, ini siklus yang berulang. Itu. Next. Nah, ini macam-macam tumbuhan paku. Ada Lycophyta atau paku kawat. Tahu juga lah kenapa dikatakan paku kawat. Nah, tumbuhan paku ini berdaun kecil. Ini gambarnya lah. Nah, daun kecil, terus spiral, letaknya adalah spiral. Sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun. Nah, ini strobilusnya nih. Ini namanya strobilus lah, sporangiumnya berarti di sini. Nah. Ini munculnya dari mana? Dari ketiak daun. Di sini ketiak daun lah. Contohnya Lycopodium clavatum. Nah, ini gambarnya. Lycopodium clavatum digunakan sebagai bahan obat-obatan. Obat apa? Belum dikatakan spesifik lah. Mungkin berbagai macam obat-obatan. Oke. Sphenophyta atau paku ekor kuda. Bentuknya seperti, kalau bergerombol, nah seperti ekor kuda bentuknya. Kalau bergerombol. Nah, dia berdaun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Melingkar kayak gini. Ada sekat-sekatnya nih. Contohnya Equisetum debile, paku ekor kuda. Nah, tumbuhan di dataran tinggi, nah batang berongga, berarti kayak bambu lah. Kayak bambu ini. Berbuku-buku dan tumbuh tegak. Nah, daunnya kecil atau mikrofil. Nah, terdapat pada setiap buku melingkar berbentuk sisik. Nah, jadi di sini kurang jelas sih gambarnya. Nah, disinilah dia melingkar di sini. Ini ada bukunya kan? Nah, melingkar. Next. Sudah terakhir. Heterodipita atau paku sejati atau tumbuhan paku yang sering kita jumpai. Nah, di tukang sayur juga ada itu. Beli pakis, paku tuh yang muncul. Ini nih bentuknya. Kalau yang pernah ke pasar lah atau pernah temenin mamanya beli sayur. Nah, kalau orang beli pakis, nah ini paku. Nah, Heterodipita merupakan tumbuhan paku yang banyak dijumpai di sekitar kita. Umumnya disebut dengan pakis. Nah, tumbuhan paku ini berdaun besar atau makrofil, daun muda menggulung. Daun muda di sini nih. Dia kalau muda ini menggulung, di ujung-ujung ini menggulung. Sporangium terdapat pada sporofil atau daun penghasil spora. Letaknya di mana? Di bawah permukaan bawah daun. Ini permukaan atas, permukaan bawahnya. Contoh Asophylla glauca atau paku tiang. Dapat ditemukan di daerah pegunungan berhawa dingin, sejuk berarti lah. Di daerah Banjar ini jarang ada. Di daerah Banjarbaru ini. Nah, batangnya hitam digunakan untuk menanam anggrek. Oh, berarti pernah lihat tempat hidup anggrek lah yang suka gantung-gantungkan ada hitam-hitam itu dililit. Itu ternyata dari batangnya paku.
Oke, mungkin sampai situ aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh WA Mister secara pribadi. Oke, Mister akhiri penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.